Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kita berada. Saat ini mari kita kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan selalu menuntun langkah-langkah hidup kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Firman Tuhan yang akan membimbing kita, yang akan memberikan kita kekuatan dan yang akan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan ambil dari salah satu ayat di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Karena berhubungan dengan bacaan Alkitab hari ini yang ada di dalam kitab Matius pasal yang ke-23 dan Injil Lukas pasalnya yang ke-20 dan pasalnya yang ke-21. Saya akan bacakan Matius 23 ayatnya yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28 berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke 23 ini berisikan tentang kecaman yang begitu keras yang Tuhan Yesus lakukan terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada pada zaman itu. Kalau kita perhatikan di sana ada 7 kali Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul munafik. Kata munafik memiliki arti bermuka dua. Bermuka dua, orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya. Dan munafik ini juga memiliki arti penuh dengan kepura-puraan. Apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Nah, dalam bahasa Yunani, kata munafik ini disebut hypocrites, yang berarti sebagai pemain drama atau sebagai pemain sandiwara, yaitu peran dan karakter yang dilakukan di atas panggung itu berbeda dengan kenyataan hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kita melihat munafik berarti penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Pura-pura baik, pura-pura setia, pura-pura mengasihi dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara. Padahal apa yang dilakukannya itu tidak dengan segenap hati. Biasanya hanya sebagai basa-basi atau hanya sebagai untuk menunjukkan bahwa hidupnya adalah sebagai orang yang benar. Hanya untuk menunjukkan hidupnya sebagai orang yang paling baik atau paling rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah di dalam kehidupan, kenyataan hidup dalam dunia ini ada banyak yang kita temui orang-orang yang munafik, dan atau mungkin kita sendiri pernah melakukannya dalam kehidupan kita. Tetapi melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita dapat belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, di mana kita melihat di sini di ayatnya yang ke-27 ini Yesus menggambarkan
keadaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup dalam kemunafikan itu dikatakan sama seperti kuburan yang dilabur putih. Dikatakan sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luar memang bersih tampaknya, bersih kelihatannya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan segala jenis kotoran. Nah, Bapak Ibu, kita tahu bersama kalau kita melihat kuburan yang hari-hari ini mungkin orang-orang membangun kuburan itu bagus-bagus, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita melihat, kami sering ke Soropadan, orang bangun kuburan itu sekarang bagus-bagus, Bapak Ibu. Tetapi apa yang ada di dalam itu penuh dengan kebusukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa di sini Yesus menggambarkan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sama seperti kuburan? Yesus menggambarkan karena hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Hidup mereka penuh dengan kepura-puraan. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, kita dapat pelajari beberapa hal dari firman Tuhan ini. Kita dapat pelajari dari firman Tuhan ini tentang kemunafikan ini. Yang pertama adalah bahwa hidup di dalam kemunafikan atau kepura-puraan itu tidak akan membawa kita pada kesempurnaan di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi kerinduan kita sebagai orang yang percaya, tentunya kita ingin disempurnakan seperti Kristus. Tetapi kalau kita hidup dalam kemunafikan, kita tidak akan menjadi sempurna sama seperti Yesus. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kemunafikan akan membuat kita tidak dapat melihat kesalahan sendiri. Kita tidak dapat melihat kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita, tetapi kita cenderung untuk mudah menghakimi orang lain. Di dalam Matius 7 ayatnya yang ketiga di sana katakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kemunafikan tidak akan membawa kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga yang dapat kita pelajari tentang kemunafikan ini adalah kemunafikan akan menghalangi kita untuk menerima jawaban doa. Itu sebabnya Matius 6 ayatnya yang kelima berkata demikian, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." Kenapa? Karena doa kita itu adalah sia-sia, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kemunafikan akan menghambat pertumbuhan rohani kita. 1 Petrus 2 ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua berkata, "Karena itu buanglah segala macam kemunafikan." Saya akan bacakan. "Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita ingin bertumbuh di dalam Tuhan, kalau kita ingin mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, mari kita mau hidup seperti seorang bayi yang penuh dengan kepolosan. Tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan seorang anak. Penuh dengan kepolosan, penuh dengan keterbukaan. Nah, itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita pengiringan Tuhan, mari biarlah kita mau hidup
di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Agar supaya apa? Agar supaya kehidupan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati, kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal buat kita di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Mari kita mau berdoa Bapak Ibu Saudara, kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita di dalam hidup ini. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajar kami untuk tidak menjadi orang-orang yang munafik seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap pimpinan-Mu, buat setiap firman-Mu yang selalu menegur, membawa kami untuk dapat berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, agar supaya hidup kami tidak sia-sia. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Tolonglah agar firman-Mu itu selalu dekat kepada kami, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, yakni di dalam mulut dan di dalam hati kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akan mengakhiri menjalani hidup kami bersama dengan Engkau, dan kami serahkan seluruh hidup kami di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.